apa yang dilakukan setelah selesai kita menunaikan sholat dan ditutup dengan salam. Ingat ya, amalan pokok sholatnya ketika ditunaikan dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Jadi kalau sudah dibuka dengan takbir, artinya sholat sudah dimulai, ya kan? Bersamaan dengan kita bertakbir, kita berniat, ya, kemudian ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal setelah selesai kemudian itu, nah amalan pokok sholatnya selesai. Jadi yang sebelum takbir itu pra sholat. Yang pasca salam, ya, setelah salam itu pasca sholat. Jadi amalan pokok sholatnya dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Sebelum takbir itu amalan pra sholat yang mengondisikan supaya sholatnya khusyuk. Jadi kalau kita ingin sholatnya khusyuk, maka yang dipelajari amalan pra sholat. Itu ingat baik-baik gitu ya. Maka di situ nanti ada pengondisian seperti bagaimana memahami iqamat, bagaimana memahami adzan sebelumnya, bagaimana mengondisikan diri kita supaya bisa kita nikmat dalam sholat. Itu pra sholat. Saat ditunaikan dengan harapan mengetahui pra sholat ini, ketika menunaikan sholat maksimal kita bisa sholat. Ya, namun kan setannya tidak diam. Kadang-kadang kitanya sudah berusaha 100% baru takbir, ya padahal tangan sedang angkat, buang urusan dunia ke belakang, gitu kan, pasrahkan kepada Allah. Hanya setan berkata kan, kata Nabi, udhkur kata, udhkur kata. Ingat ini, ingat itu, kata setan tuh. Ini hadisnya sahih, ya. Jadi kalau kita mau ambil agak lengkap dari awalnya, itu kan, qala atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bima ma'na idza udzina fa farra syaitanu wa alaihi duratun. Kalau azan berkumandang, setannya lari. Ya, sambil terbirit-birit gitu kan. Makanya kalau adzan berkumandang kan kadang-kadang kita fokusnya langsung teringat ya, dalam hati kita mengatakan sudah adzan gitu kan. Hampir tidak ada godaan tuh kalau adzan sedang berkumandang. Tapi ketika selesai adzannya fa'ada syaitanu, ya, kemudian setan itu balik. Makanya kadang-kadang terjadi setelah selesai adzan itu ada kalimat-kalimat tenang aja baru adzan, belum qomat ya. Nah, itu sangat menarik sekali. Nanti demikian ketika qomat juga seperti itu tuh. Ya, dia pergi mendengar, setan tuh nggak enak. Ya, dia tuh merasa bising kalau dengar suara adzan, suara qomat, orang baca Quran itu. Makanya kalau ada orang-orang misalnya sedang gelisah, ya sedang kena was-was setan, dia baca Quran itu jadi tenang karena pergi tuh. Ya, ini secara spiritual ya, dia pergi. Ya, setan tuh pergi, merasa panas dan seterusnya. Kalau kita berwudu juga dia nggak suka ya. Nah, setelah selesai iqamat, dia balik lagi tuh. Makanya ketika kita akan takbir, kondisi kita seakan nyaman tuh. Tapi begitu kita sudah bertakbir, idza kabbara, perhatikan hadisnya. Faqala syaitanu, maka setan mulai menjalankan misinya. Ya, dia berkata, udhkur kata, udhkur kata. Kamu ingat ini ya, ingat itu. Karena itulah seringkali terjadi ketika seseorang mulai bertakbir, Allahu Akbar, apa yang tidak ingin dia ingat, itu bisa ingat. Itu semua orang sholat pada umumnya gitu ya, pada umumnya selain tentunya Nabi dan Rasul ya, dan orang-orang soleh tertentu ya, itu pada umumnya mengalami itu. Bisa jadi kunci mobil ingat ada di situ, jemuran belum diangkat gitu kan, anak misalnya belum disiapin bekal sekolah dan sebagainya, bisa terjadi seperti itu. Ya mungkin saja. Jadi ketika bertakbir dia masuk. Kata Nabi hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai akan ada kasus terjadi. Jadi kalau Nabi katakan demikian pasti terjadi. Akan ada kasus terjadi bahkan orang sholat lupa rokaat. Berapa rokaat dia sedang menunaikan sholatnya. Itu kalau Nabi katakan demikian pasti terjadi. Nah, dalam kasus ini walaupun seseorang berusaha menyiapkan dirinya sebelum sholat dan terjadi hal demikian, artinya dimungkinkan saat sholat sampai dengan salam 100% khusyuk itu mungkin boleh jadi belum tercapai. Karena itu para ulama ada yang mendefinisikan khusyuk bukan 100% fokus ya, tapi ketika ada bagian dari diri kita dalam sholat bisa terkoneksi dengan Allah. Nah, ada yang mendefinisikan demikian. Bahkan ada yang menilai khusyuk itu sebelum sholat. Jadi kalau dia udah ingat sholat pun itu sudah khusyuk, ada yang demikian. Ya, tapi kalau kita gabungkan keseluruhannya, idealnya adalah dari mulai takbir sampai dengan salam kita terhubung dengan Allah. Tapi karena ada bagian-bagian tertentu yang kadang tidak terhubung, maka dilengkapi pasca sholat. Setelah kita salam, maka dilengkapi dengan amalan-amalan pasca sholat. Karena itulah amalan pasca sholat dinamai oleh Allah dengan nama yang sama dengan nama esensi sholat. Esensi sholat itu kan zikir ya, seperti saya sampaikan kemarin di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguh saya tegaskan saya adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka kalau engkau komitmen menuhankan aku, sembah aku. Caranya bagaimana? Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan oleh kalian salat sebagai zikir kepada aku, ya untuk mengingat aku, kata Allah, mengoneksikan engkau denganku. Nah kadang
dalam sholat seperti tadi saya sampaikan, tidak sepenuhnya orang terkoneksi dengan Allah, nggak 100%. Makanya pasca sholat dilengkapi itu supaya saat meninggalkan tempat sholat kita masih tersambung dengan Allah. Ya. Maka dari itulah turun Quran surah keempat An-Nisa ayat 103 itu untuk menegaskan amalan pasca sholat diminta zikir lagi. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika engkau telah tuntas mengerjakan sholat, maka berzikirlah cepat kepada Allah. Jadi sholatnya disebut zikir, amalan pasca sholat disebut zikir. Amalan pasca sholat inilah yang diharapkan menyempurnakan amalan yang belum tuntas saat dilakukan dalam sholat. Belum tuntas yang dimaksudkan itu bukan secara fikih, tapi esensinya, ya, esensi atau ketersambungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi idealnya pasca sholat itu kita sudah nyambung dengan Allah nih, ya, baik itu dalam keadaan berdiri, qiyaman, wa qu'udan, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring, wa ala junubikum. Kalau orang sudah tersambung dengan Allah, itu pasti ingat Allah. Kalau ingat Allah itu nggak mungkin keluar dari masjid tertukar sandal, nggak mungkin itu. Ya karena mau pakai sandal orang lain kan ingat Allah, baru sholat ingat, ya, takut diawasi Allah, dilihat. Kalau Anda duduk di kantor habis sholat, duduk nih mau ngerjain pekerjaan, nggak mungkin tertukar menuliskan 0, bikin proyek yang tidak jelas. Karena menuliskan baru tahiyat tuh, tahiyat kan pakai tangan, pakai jemari. Masa jadi tahiyat dipakai maksiat? Itu kalau ingat Allah. Itu spiritnya. Nah, keberkahan itu yang menjadikan doa cepat terjawab. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang amalan apa yang harus kita lakukan untuk menutup dan menyempurnakan hal-hal yang boleh jadi tidak maksimal ketika menunaikan sholat? Baik, maka kita akan rinci petunjuknya langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis 591. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idzan sarafa min salatihi, jika beliau telah menuntaskan salatnya, istaghfara thalathan, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Wa qala, kemudian beliau mulai berdoa. Doa pembuka nih, ya. Allahumma antas salam. Sudah? Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau kita mau pakai syarahnya sedikit, wa qala al-Waqidi kaifa kana istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Imam Waqidi bagaimana, atau bertanya Imam Waqidi bagaimana cara istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dijawab, ya, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka beliau menyampaikan contoh yang pendeknya, astaghfirullah, astaghfirullah. Baik, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim nomor hadis 591. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa min salatihi, kalau beliau tuntas mengerjakan salatnya, istaghfara thalathan, beliau beristighfar 3 kali, menyontohkan kepada kita istighfar 3 kali. Jadi amalan pertama pasca salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Anda mau lengkapi sampai wabarakatuh boleh, gitu kan? Anda mau assalamualaikum sampai situ boleh. Jadi boleh singkat assalamualaikum, boleh. Kalau di madzhab Maliki itu biasanya yang salam pertama assalamualaikum, kemudian yang kedua assalamualaikum warahmatullah, ya. Kalau Anda mau assalamualaikum warahmatullah boleh, sampai wabarakatuh juga boleh, ya. Itu luas sekali babnya, sudah saya terangkan di bab fikih salat yang lalu. Lalu setelah itu apa amalannya? Sejenak, ya, kemudian langsung kita beristighfar kepada Allah 3 kali, ya, 3 kali. Yang paling singkat, yang paling pendek tadi dikonfirmasi di syarah, gitu kan, bagaimana bacaannya? Maka Nabi pernah menyontohkan yang paling singkatnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang paling singkatnya. Jadi kalau kita selesai sholat, misalkan udah salam, kemudian kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita mau misalnya lengkapi juga, ya, dengan mau panjangkan misalnya boleh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti ada terusannya tuh, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh, ya. Jadi kalau misalnya buru-buru, ya, harus segera berangkat dan sebagainya, silahkan. Mau sambil berdiri, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, ya. Baik, ini menarik. Kenapa istighfar? Kenapa bukan langsung tasbih, subhanallah, ya kan? Tahmid, alhamdulillah, Allahu akbar. Kenapa istighfar dimulai? Masih ingat teman-teman? Ya, kalau kita sambungkan ke awal tadi, idealnya dan seharusnya saat sholat itu kan terhubung dengan Allah, kan? Saat sholat itu harusnya khusyuk, kan? Terhubung dengan Allah, nyambung kita. Tapi ada bagian-bagian dalam sholat yang kadang-kadang nggak terhubung dengan Allah.
Bahkan dimulai dari takbir pun kadang-kadang sudah nggak nyambung. Ya tahu-tahu udah waladolin gitu kan. Padahal tadinya baru takbir tuh. Ya tahu-tahu baru sadar udah waladolin kan. Amin tuh ya. Nah, itu sesuatu yang kurang. Dan akan dilengkapi. Maka ketika akan melengkapi, adab pertama kita minta ampun dulu sama Allah. Seakan-akan kita mengatakan begini, ya Allah, ampuni hamba yang seharusnya tadi dalam sholat, ya hamba bisa maksimal terhubung denganmu, tapi ada bagian-bagian tertentu yang kurang maksimal. Maka sebagai adab kita istighfar. Astagfirullah, ya Allah saya minta ampun, ya Allah saya minta ampun. Ini kaitan dengan sholatnya. Ya, ini kaitan dengan sholatnya. Ini bagian yang pertama. Baik. Yang kedua, ada kaitan juga nanti dengan pembuka ke doa. Pembuka ke doa. Karena doa ini doa yang terbaik itu salah satunya adalah doa yang dimulai dengan istighfar. Doa yang dimulai dengan istighfar. Karena doa itu spiritnya begini. Doa itu kan permohonan yang paling suci, bersih. Nah, akan sampainya kepada Allah yang maha suci. Sedangkan sifat Allah dalam menerima doa disebutkan oleh Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, maha suci, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, maka permohonan yang baik itu akan sampai kepada Allah yang maha baik jika hatinya baik dan jika dirinya baik. Makanya ada orang-orang yang ketika bermohon kepada Allah, dicontohkan oleh Nabi, dulu ada orang-orang, Nabi, saya katakan langsung hadis Nabi saja ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dzakara rajula asy'atha aghbara yutilu as-safara, ya kan? Yamuddu yadayhi ila as-sama'i fayaqulu ya Rabb, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lidzalika famat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya biharamun fa anna yustajabu lidzalik. Nabi mengisahkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang yang diniatkan untuk menaati Allah, itu berpotensi mengabulkan doa. Makanya kalau sedang safar banyak berdoa. Safar ke yang baik-baik ya, bukan safar ke tempat-tempat gak jelas itu kan. Kemudian setelah itu sampai di situ dia mengangkat tangannya. Orang yang mengangkat tangan untuk berdoa, kata Nabi, innallaha hayyun karibun. Sungguh Allah itu sangat maha mulia dan sangat maha memahami ya keadaan hambanya. Ya, maka ketika hambanya mengangkat tangannya sulit ya untuk tidak terkabul doanya. Cepat bagi Allah mengabulkan doa. Demikian terjemah bebasnya kurang lebih seperti itu. Kemudian dia berkata, ya Rabb, memohon dengan al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna. Memohon dengan al-asma'ul husna mempercepat terkabul doa. Seperti Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 110. Qulid Allaha awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sebut nama Allah, sebut nama Ar-Rahman. Kalau mau spesifik, pilih salah satu nama di Al-Asmaul Husna sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi dia melakukan 3 hal yang seharusnya mempercepat doanya 3 kali lebih cepat dari keadaan biasa. Tapi komen Nabi apa? Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dijawab? Susah dijawabnya nih. Kenapa? Mat'amu haram, sumber makanannya haram. Kan masyrabu haram, sumber minumannya haram. Ya, kemudian juga malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Anna yustajabu lidzalik. Jadi yang haram-haram yang bisa bersumber dari maksiat, dari kesalahan itu menutup, kadang-kadang jadi hijab. Ya, semakin tinggi, semakin kuat pekerjaan haramnya, semakin tebal penutupnya. Ya, semakin tebal penutupnya. Tapi kalau haram-haram dosa-dosanya misalnya kecil-kecil, tipis tuh sekatnya. Ya, kalau tipis kan cahaya masih bisa tembus kan? Tapi kalau tebal kan mantul. Itu ilustrasinya begitu. Ya, sedangkan Allah kan pemberi cahaya, nurun ala nur. Ya, ini cahayanya nggak bisa nyampe tuh kalau Allah berikan, nggak bisa tembus ke kitanya karena hatinya bermaksiat. Maka untuk membuka itu dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya kalau orang rajin istighfar tuh, dulu saya pernah ceritakan kan, dan viral juga kisah ini ya di berbagai kesempatan. Orang rajin istighfar itu kadang-kadang belum minta Allah sudah kabulkan. Saya tidak harus mengulang tentang kisah tukang roti ya dan sebagainya gitu. Tapi itu indah sekali, latihan deh, latihan. Sampai istighfar itu di kebiasaan, bukan hanya pasca sholat. Ya, di jalan bisa istighfar, duduk di mobil bisa istighfar. Ya, kemudian kita kadang merenung bisa istighfar. Itu kalau sudah menyatu dengan kepribadian kita, masya Allah, enak itu, enak, tenang, nyaman. Latihannya salat. Jadi istighfar memberikan fungsi sebagai adab permohonan ampunan kepada Allah karena mungkin tadi tidak sempurna dalam salat, ya kan? Lalu dengan kasih Allah itu diberikan pemaafan dan disempurnakan. Lalu yang kedua, pembuka untuk menyampaikan permohonan dalam doa kepada Allah yang barangkali karena kondisi tidak terkoneksi tadi, ya belum mampu, ya kita menyampaikannya sehingga tidak terjawab dengan maksimal, ya kan? Ya, karena itulah setelah sholat kita beristighfar, pembuka itu dicerahkan dulu hatinya,
ditenangkan, lalu memohon. Makanya orang kalau udah istighfar, mintanya itu, apalagi kalau air matanya mengalir, doanya lebih khusyuk dipanjatkan dibandingkan dengan langsung berdoa begitu saja. Nggak percaya silahkan Anda cek tuh. Ya, ingat dosanya apa, ininya apa, ngalir air mata, minta itu seketika tuh cepat sentuhannya ke jiwa. Nah, karena itu nanti bab doanya terletaknya itu setelah itu. Setelah istighfar itu nanti ada doa pembuka dulu, ya. Karena itulah setelah Anda berdoa, kan? Setelah Anda istighfar, ya kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kalau mau dilengkapi silakan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau astagfirullah itu yang paling pendek ya. Memahaminya jangan begini. Nabi kan katakannya astagfirullah, jadi harus begitu, tidak. Hadis yang lain pun banyak juga, satukan ke situ, ini baru satu hadis. Ya, dan astagfirullah kalimatnya itu syarah hadisnya. Syarah hadis ketika dikonfirmasi. Hadis pokoknya mengatakan istighfar dan beristighfar 3 kali. Nggak disebutkan bagaimana caranya. Kalau kita ngaji hadis, kita temukan ada 3 nih, versi yang pendek, versi menengah, versi yang panjang. Ya, memahaminya bagaimana? Kalau sedang buru-buru, ya kalau mau singkat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sedang agak santai, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau mau lebih panjang lagi, lebih santai lagi, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, gitu kan? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atubu untuk pribadi, natubu untuk banyakan. Ya kan? Jelas ya? Jadi itu yang bisa kita katakan. Tapi 3 kali ini maksudnya sampai merasakan ke jiwa, bukan cuma di lisan. Ya, lihat, zikir itu sampai ingat, bukan sampai keluar. Jadi sampai ingat ya, sampai betul kalimat yang kita ucapkan mengingatkan kita dengan atau menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasakan di hati kita sampai tembus ke jiwa. Baik ya? Nah, setelah kita merasakan itu, mampu merasakan kenyamanan, maka kita mulai membuka ya permohonan dengan menyerahkan semua kemuliaan, keselamatan, kedamaian, ketentraman, kebaikan, kebahagiaan dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, keselamatan, kebaikan, kemuliaan, kesuksesan, kumpulan ini disebut salam namanya. Salam. Ya. Konsepsinya nanti ya, frame-nya disebut dengan Islam, din namanya Islam. Ajarannya, menunya disebut dengan silmi, pemberiannya disebut dengan salam. Makanya di Quran itu ada Islam, ada silmi, ada salam. Islamnya di Ali Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam. Ajarannya kalau sudah masuk Islam, tunaikan menu keislaman dengan sempurna, semampu kita, itu disebut dengan silmi. Kalau masuk Islam sudah beriman, makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, ya, kerjakan semua tuntunan dalam Islam, menunya disebut silmi. Maka pindah ke Al-Baqarah ayat 208. Lihat urutannya. Quran surah 3, Ali Imran ayat 19, pindah ke Al-Baqarah ayat 208. Ayat 28 paling kiri ke bawah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi. Kan bukan fil Islam, karena sudah masuk Islam. Hai orang-orang yang beriman yang sudah masuk Islam, udkhulu fis silmi. Ya, kalau sudah masuk Islam, keluarkan menu-menu keislaman sesuai dengan ada yang pokok, kalau itu semuanya, ada yang sifatnya sesuai dengan pilihan-pilihan hidup kita. Kalau Anda di kantoran, apa tuntunan Islam untuk di kantor? Apa tuntunan Islam di rumah tangga? Apa tuntunan Islam untuk sebagai ibu, ayah, merawat anak? Ada semua itu. Ya, kafah secara menyeluruh sesuai kemampuan kita. Oke? Nah, kemudian kalau sudah melakukan itu semuanya, Allah berikan salam seperti Allah berikan kepada orang-orang terdahulu. Contoh Quran surah 19, Maryam ayat 15, ketika Allah berikan pada Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya itu menerima salam, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Allah berikan keselamatan, kebaikan, kemuliaan, kesuksesan sejak beliau kemudian lahir di dunia, berkehidupan, meninggal, di alam kuburnya diberikan itu semua, dan di akhirat pun dibangkitkan dalam keadaan yang berbahagia.